Shalom Bu. Shalom. Oh, shalom. Apa kabar hari ini Bu? Puji Tuhan, Luar biasa ya. Luar biasa. Baik, malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kesaksian ini akan saya pandu ya bersama dengan Ibu NN. Jadi Ibu NN ini mengalami sesuatu yang luar biasa bersama Tuhan. Kalau boleh bertanya dulu yang pertama Bu, jet coaster kehidupan itu apa yang Ibu alami? Apakah ujian tentang keuangan, ujian tentang rumah tangga, atau ujian tentang kesehatan, Bu? Waktu itu semua bersamaan. Wow, semua bersamaan. Keuangan dan hubungan pribadi dalam rumah tangga. Ya. Dalam waktu yang bersamaan, terus mama juga sakit parah. Wow. Yang itu jadi 3 itu kasus bersamaan semua. Wow. Nah, malam hari ini Bu, kami pengen mendengar satu persatu, mungkin Ibu bisa ceritakan tentang kasus keuangan tadi yang seperti Ibu bilang, apa namanya, masalah keuangan, masalah rumah tangga, dan masalah sakit penyakit. Silakan Ibu mungkin cerita sedikit-sedikit dari ketiga hal itu. Silakan Bu. Ya, tolong dipandu juga ya, takutnya kelamaan. Iya, oke. Yang awalnya itu mama sakit dan vonisnya mama itu sehat total, orangnya lincah, sangat lincah. Jadi dosen nggak pelupa, sudah umur 70, nggak pakai kacamata, tiba-tiba aja divonis anemia aplastik. Yang jalan keluarnya cuma satu, cangkok sumsum tulang belakang. Itu sudah nggak mungkin karena kemungkinan hidup cuma 10%, sedangkan uang harus 1 M bayar di depan. Jadi akhirnya kita putuskan untuk isi darah. Nah, pada saat itu saya nggak tahu dari mana asalnya, karena waktu itu saya memang karir saya lagi nanjak, semua main logika, saya cuma pakai logika aja. Tapi yang saya heran kok ada dorongan kuat untuk mendoakan jiwanya mama, karena memang saat itu mama terakhir-akhir cuman ingatnya cuman kerja, uang shopping gitu aja. Jadi saya berdoa, bergumul, puasa, terus coba cari komunitas untuk memperdalam apa sih maunya Tuhan, kok mama bisa tiba-tiba seperti ini. Dan waktu itu doa, yang muncul malah di rumah sendiri. Dan sebelumnya saya pesan sama teman untuk dibantu doa buat mama. Karena yang saya bingungkan cuma jiwanya mama. Saya herannya kok saya nggak minta mama sembuh, saya cuma minta jiwanya mama tangkap, Saya cuma doa itu aja. Terus akhirnya teman saya yang saya titipin doa itu malah bilang, kamu yang lagi diproses. Jadi kamu, bukan mamamu, kamu yang lagi diproses. Saya tambah bingung ada apa. Itu tahun 2012 akhir ya, mama divonis. 2013 kira-kira April, Mei, tiba-tiba suami bilang mau keluar dari rumah. Oh sorry, sebelum itu karena saya bergumul, Tuhan kirim orang pendoa yang saya tidak pernah kenal, dikenalkan sama ipar saya ke rumah mama. Dan kita sering doa bareng sama mama. Terus tiba-tiba pendoa itu bilang, Christine kamu ada masalah, lebih baik kamu buka semuanya. Jangan khawatir, ada Tuhan di sisimu. Kamu buka aja setransparan mungkin. Akhirnya bergumul mati-matian itu saya. Karena saya tahu kalau saya buka masalah saya, karir yang sudah saya rintis sedemikian rupa, saya tidak tahu akan seperti apa. Tapi karena saya lebih fokus ke mama, jadi saya ya sudahlah Tuhan, kalau memang saya yang harus diproses untuk mama, saya siap. Saya akuin ke perusahaan, tapi hukumannya di luar dugaan. Saya betul-betul nggak diterima, sudah keluar gitu aja. Jadi semua jasa saya dari A sampai Z hilang begitu aja. Padahal itu kesalahan saya akuin. Mereka nggak akan pernah tahu sampai kapanpun karena
Saya yang pegang sistemnya mereka, saya yang tahu semua. Tapi saya diminta keluar, oke saya keluar, tanpa komunikasi sama suami. Memang waktu itu suami sama saya sudah renggang, kita enggak pernah tengkar. Suami saya tuh orangnya diem, tenang banget orangnya. Nggak pernah tengkar, jadi kalau nggak senang cuma diem gitu aja. Terus akhirnya saya keluar, saya nggak ngomong, tiba-tiba sudah keluar semua, saya ngomong ke suami saya marah. Suami saya marah, dia bilang, kamu sudah nggak anggap saya kayak suami. Kamu nggak rundingan, nggak apa, padahal masalah itu sebenarnya sepele, bisa diselesaikan. Cuman memang orang jalan keluarnya beda-beda, jadi perusahaanmu sudah kadung gengsinya gede, main sebelah aja. Tapi sekarang gimana? Rumah tangga seperti ini. Baru saya tahu semua, dia ngebangkan rumah. Memang saya tahu ngebangkan rumah untuk modal usaha, tapi saya nggak tahu kalau memang selama ini kebutuhan hidup rumah itu saya semua. Ya nggak pernah minta sesen pun sama suami karena saya percaya suami pasti sisihkan uangnya untuk investasi. Dan memang ada investasi kecil-kecil. Terus dia ngomong kalau kamu keluar kerja, saya nggak bisa beliin mobil, karena memang selama ini saya dapat mobil dari perusahaan, saya nggak bisa bayar uang sekolahnya anak-anak, karena memang uang sekolahnya anak gede, karena international school, dan kamu tahu sendiri kayak apa. Saya sempat kaget waktu itu, loh kok kayak gini. Terus terang saya waktu itu kaget, tapi saya nggak berani protes, karena memang saya salah. Akhirnya saya ngomong, nggak apa-apa, saya akan datang ke sekolahan, saya akan kasih muka saya. Saya akan tarik anak-anak saya, tapi saya nggak mau tarik gitu aja. Saya akan ngomong apa adanya. Terus soal mobil nggak apa-apa. Sepeda motor yang butut itu nggak apa-apa. Saya biasa susah. Saya akan pakai untuk antar anak-anak. Kamu nggak usah bingung, karena memang selama ini urusan anak semua dari rumah, meskipun saya kerja 12 jam, Senin sampai Jumat, rumah itu nggak pernah lepas dari pandangan saya. Bahkan anak-anak saya nggak pernah ada yang cateringan. Selalu saya semua, dari pagi saya siapkan semua. Karena saya nggak mau karir saya itu seolah-olah melepas tanggung jawab saya di rumah tangga. Jadi itu dengan kekuatan saya sendiri, saya selalu berusaha seperti itu selama 10 tahun. Tiba-tiba terakhirnya cuma gitu aja suami. Jadi saya sempat, ya sudahlah. Dan yang paling mengagetkan karena saya saya jalanin semua 2-3 bulan kemudian ya itu tapi saya sambil puasa doa cari komunitas. Waktu itu komunitas masih di gereja aja. Terus nemulah saya komunitas Victory ini karena dikenalkan. Oh iya maaf, saya sampai sekarang masih jemaat Victory ya. Terus saya lihat contoh nyata hidup di depan saya, Bu Eli. Jadi lewat ini saya sangat berterima kasih Bu Eli karena Bu Eli itu betul-betul contoh nyata. Contoh nyata bagaimana disakiti. Dan setelah itu beberapa bulan kemudian dengan saya bersusah payah seperti itu, antar anak semua saya tanggung semua, dan di luar dugaan itu ketua yayasan bisa bilang, "Ibu jangan tarik anak ibu, tetap sekolah di sini." Karena anak ibu baik-baik semua, prestasinya, attitude-nya. Cuman memang namanya roda ekonomi seperti ini. Ibu nggak usah bayar selagi mampu dan senominal yang kalian mampu. Saya betul-betul kaget waktu itu. Kok masih ada di dunia seperti ini, Surabaya. Ada seperti itu. Akhirnya saya bilang ke suami, kita nggak perlu bayar. Ya, tapi aku nggak bisa gini-gini, is okay. 2 bulan kemudian, 2-3 bulan kemudian setelah saya jalani semua itu, ternyata suami nggak tahu gimana ya. Itu dulu saya masih, meskipun saya sudah bertobat, tapi logika saya itu masih kuat. Jadi saya nggak merasa itu ada Roh Kudus. Waktu itu saya benar-benar nggak merasa. Saya nggak tahu kalau itu semua kerjanya Roh Kudus. Suami panas, tiba-tiba dia bilang dia mau keluar rumah. Dia mau sewa apartemen. Saya kaget. Loh,
apalagi salah saya. Semua udah tak tanggung, saya salah, it's okay, enggak apa-apa. Apalagi salah saya. Barulah dia cerita, sudah 7 tahun dia selingkuh. Istrinya orang, bekas teman kerjanya dulu. Saya tanya, loh masa cewek yang sama? Dan memang sebelum itu tahun 2006, saya sempat temuin, dan itu tadi ya, tipenya saya enggak suka, saya enggak suka banyak omong. Kalau sudah ketahuan semua, saya kumpulkan data, saya print semua, saya kasih ke suami, gitu aja. Saya orangnya seperti itu, saya enggak suka ribut. Makanya saya heran, apa salah saya? Saya enggak suka ribut, apa salah saya? Ternyata setelah saya ngerti sekarang, ya memang karir saya, kerja saya, itu menuntut saya untuk benar-benar mandiri, disiplin, memutuskan segala sesuatu. Tahu sendirilah, karena saya di atas, kalau bilang tuh tangan kanannya general manajernya orang Singapura. Saya tangan kanannya, dia semua sistem percayakan saya. Jadi itulah yang membentuk saya, yang saya enggak sadari. Jadi saya merasa enggak merendahkan suami, tapi suami merasa direndahkan. Saya jadi bingung. Tapi waktu itu saya benar-benar semboyan saya waktu married, saya udah bilang, saya siap married, saya siap ditinggal mati atau ditinggal selingkuh. Tapi kalau selingkuh rasanya nggak mungkin saya kuat. Itu yang selalu saya gaungkan. Saya selalu kalau doa, Tuhan tolong jangan satu itu ya, saya nggak mungkin kuat. Saya nggak kuat bukan saya nggak kuat bukan saya terpuruk, bukan. Saya lebih frontal malahan. Saya akan lebih frontal kalau saya diselingkuhin. Karena sebenarnya kalau niat selingkuh aja saya punya ya, saya ada kesempatan untuk itu. Makanya kalau saya enggak gunakan, tapi saya diselingkuhi, saya akan frontal. Itu aja waktu itu prinsip saya. Tapi setelah saya tahu itu, saya hanya nangis dan nangis. Saya tanya, Tuhan, bukan saya tanya kenapa saya bukan. Saya salah Tuhan, saya salah. I'm so sorry. Saya enggak bisa take care apa yang kamu titipkan ke saya. Saya enggak bisa take care good financial. Bahkan keluarga pun yang saya bilang saya bisa, ternyata enggak ada apa-apanya. Itu 7 tahun itu berarti pernikahan kita baru 11 tahun. 4 tahun aja saya rasakan dia milik saya, tapi setelah itu hilang semuanya. Waktu itu saya udah putusin, saya mau pergi. Saya pergi, saya merantau 2 tahun atau 3 tahun aja untuk menenangkan diri saya. Tapi ada suara, ya itu lagi ya, saya nggak tahu kalau itu Roh Kudus, suaranya bilang, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Saya bingung, loh yang misahkan bukan saya kok, suami saya, wanita itu bukan saya. Waktu 2016 saya tahu, saya datang baik-baik ke wanita itu, saya ngomong, "Kamu punya suami, ya saya tahu suamimu di mana, saya tahu anakmu, saya tahu rumahmu, kalau saya mau jelek, saya bisa kok datang ke suamimu. Tapi kita sama-sama istri, sama-sama punya anak. Ayo, kalau bisa selesai sekarang, selesai." Itu tipe saya enggak bisa main hajar, enggak bisa omong kasar, enggak bisa. Jadi terus saya anggap selesai sudah waktu itu memang. 2006, sorry bukan 2006, 2006. Itu saya anggap selesai. Makanya saya kaget waktu 2013 suami bilang seperti itu, saya benar-benar kaget. Dan waktu saya memutuskan mau meninggalkan dia, saya enggak ngomong ya, saya cuma memutuskan diri sendiri, saya rundingan sama teman baik saya, dia siap terima, "Oke kamu ke sini menenangkan diri, enggak apa-apa, saya tanggung hidupmu sementara, kamu udah bisa semua, nanti kamu cari kerjaan, gampang kok di sini kerjanya. Kamu bisa kok semua, bahasamu juga ada." Terus saya udah mutusin, ya sudah. Waktu itu anak saya, itu loh Tuhan tuh ya kalau pakai cara ya. Kan anak saya yang pertama waktu itu umur 10 tahun ya.
2017 ya. Dia ternyata sudah tahu kasus papanya karena waktu itu BB saya kan sharing sama dia. Kan belum SMP nggak boleh pegang gadget. Jadi BB-nya sharing, saya lupa, nggak clear chat sama teman baik saya itu. Dia baca semuanya, dia simpen sejak saat itu. Jadi waktu itu bertubi-tubi ya saya ya, belum kepikiran mama belum selesai. Suami seperti ini, terus keadaan keuangan suami bilang kalau aku nggak bisa bayar ini dalam waktu 4 bulan, nggak bisa ngangsur ini, rumah kan disita, siapa yang nggak bingung. Waktu itu saya cuma doa, Tuhan, kalau memang semua harta yang tak miliki ini, aku lupa menjadikan aku sombong, ambil semuanya, ambil. Aku siap mulai nol. Aku siap. Jadi waktu itu temanya Daud itu terjadi di hidup saya. Asal jangan kau ambil rohmu dari aku tidak kuat sendirian. Asal jangan kau ambil rohmu dari aku, ambil semuanya, aku tidak apa-apa. Tapi ajaibnya, ada orang baru kenal 2 tahun. Nggak tahu gimana mau ngomong sama suami, terus bilang, nggak usah bingung, kamu kan punya aset itu jualan. Ini sekarang bank tak tutup ya, yang aset itu jualan, yang bukan rumahmu itu jualan. Nanti kalau laku, bayaran saya. Suami ngomong ke saya ngomong, oh, apa ada zaman segini, uang segitu, nggak pakai agunan apa-apa. Itulah, saya sendiri nggak ngerti, kadang-kadang saya bingung beneran. Ya, terus balik lagi ke anak saya ya, itu dia waktu itu berontak terus sama saya. Saya ajak omong nggak bisa, sedangkan saya lagi galau. Saya ajak omong nggak bisa, bantah melulu, isinya marah, agak kasar, padahal anak itu baik. Saya nggak ngerti kenapa. Suatu saat saya bilang, nah, mami bingung mau ngomong kamu apa. Ada apa, mami salah apa? Terus dia cerita, aku tahu kenapa bapak mau ninggal no rumah. Aku baca semua BB-nya mami. Sorry mami, aku baca. Aku nggak bisa pilih mami atau papa. Aku nggak bisa pilih, jangan suruh aku pilih. Saya baru tahu kenapa dia ngelawan sama saya. Dia marah, kenapa saya nggak marah sama cewek itu. Saya bilang nggak bisa, Cim. Nggak bisa kok, nggak bisa. Mami sudah janji, mami mau pakai caranya Tuhan. Kok nggak ngerti sekarang. Someday you will know. Someday. Mami mau caranya Tuhan. Mami, saya sempat cerita masalah saya kenal Bu Eli waktu pertama kali waktu di mana Grand Ocean itu. Saya sempat sharing sedikit. Itulah yang saya suka dari Bu Eli, ada banyak omong. Dia cuma tanya, kamu mau pakai cara apa? Mau pakai jalannya Tuhan atau mau pakai jalannya dunia? Pakai jalannya Tuhan, Bu. Ya sudah, jalan terus, proses, masuk ke dalam proses. Jangan pernah mengeluh, masuk aja. Kalau kamu mengeluh, prosesnya akan ditambah lagi. Itu yang saya ingat dari Bu Eli waktu pertama kali saya ketemu. Itulah yang buat saya, oh gini toh. Jadi nggak dielus-elus, nggak di apa, disayang-sayang gitu ya. Tapi benar-benar dikasih realitanya. Ini loh kalau mau ikut Tuhan. Bayar harga, nggak ada yang gratis. Ya benar memang Bu Eli ya, benar-benar bayar harga, saya habis-habisan. Terus anak saya hanya suami bilang mau apartemen, saya bilang, anak saya waktu itu tanya, Mami kalau papa sampai keluar rumah, ada kemungkinan kembali enggak? Saya bilang, saya enggak bisa janji, Mami enggak janji ya, itu kan papa. Tapi Mami akan usahakan supaya papa enggak keluar. Mami akan ngomong sama papa. Saya coba ngomong sama suami, kalau kamu keluar, siapa yang jaga kamu? Siapa yang perhatikan kamu? Ya, itu kan masih tanggung jawab saya, istrimu. Aku loh sudah enggak apa-apa. Ya, tapi aku enggak bisa. Kan dia
akhirnya ceritakan, terus tetap mau keluar. Saya bilang, "Saya sudah nggak apa-apa kok, saya nggak akan datengin wanita itu meskipun saya tahu semua. Itu dulu kan cuma ancaman saya karena saya belum kenal Tuhan, belum dekat sama Tuhan. Sekarang saya tahu kok, saya tahu pembalasan tuh haknya Tuhan dan Tuhan mau balas kebaikan atau apapun sama wanita itu urusannya Tuhan, bukan urusanku. Urusanku tuh kamu sama anak-anak. Tolong kasih aku kesempatan untuk menunjukkan semuanya dan untuk masukannya. Suami sudah tidak pernah ke gereja sejak 2003 karena kepahitan sama orang-orang gereja dan sampai saat sekarang pun tetap nggak mau. Tapi tetap dia percaya Yesus adalah Tuhan. Tetap dia doa kalau makan. Cuman ya kayak saya dulu lah Kristen KTP ya. Belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan dengan berjalannya waktu, nggak gampang ya itu memang. Sakitnya luar biasa. Lihat chatting, lihat apa, lihat dia kadang lihat fotonya, ceweknya, apalagi ceweknya ngakuin punya anak dari suami saya, padahal dia juga punya anak dari suaminya sendiri. Saya udah jelasin, nggak mungkin anakmu, kamu cuma dijebak. Sekarang lu banyak pasangan-pasangan seperti itu. Asal terpenuhi kebutuhan ekonominya, suaminya diam aja, meski tahu istrinya selingkuh. Yang penting istrinya pulang rumah, dilihat orang-orang baik. Tapi suami saya nggak percaya, padahal saya pun di kantor ada yang seperti itu. Tapi kan saya nggak mungkin meyakinkan, saya cuma cerita aja apa adanya. Suami percaya nggak percaya terserah. Ya, jadi dia ngunjungin ketemu sama cewek itu karena anak itu tadi. Saya udah ngomong, kamu nggak kasihan itu anak. Dia nggak bingung ada papa di rumah, terus manggil kamu papa juga. Kamu nggak kasihan anaknya Jangan lihat mamanya, anaknya. Kalau kamu kasihan anak, penting kamu kurangin. Kamu kamu gimana caranya gitu. Terus jadi saya tuh nggak bahas, nggak marah, nggak apa. Ya itu tadi ya, benar memang kalau dekat sama Tuhan tuh beda ya cara menanganinya. Terus Oke, tahun Bu NN, mungkin ini ya karena waktu juga. Saya ingin langsung ke pertanyaan aja begini ya. Berarti proses Mama sakit berarti sudah sembuh sekarang? Sekarang? Mama dipanggil Tuhan 2 tahun kemudian, tapi dengan keadaan sehat walafiat. Oke, puji Tuhan. Dan sudah terima Yesus ya? Sudah terima Yesus ya? Mama sudah terima Yesus ya. Oke, puji Tuhan. Berarti yang pertama sudah selesai persoalan. Kemudian jet coaster yang kedua tentang rumah tangga. Suami sekarang sudah dipulihkan? Suami kenapa dipulihkan jejaknya karena 3 tahun terakhir dia sudah mau anniversary sama saya. Dulunya nggak pernah mau. Tapi sekarang apa Ibu NN dengan suami sudah tinggal satu rumah? Dari dulu serumah, dia enggak keluar. Oh, serumah terus ya, tidak jadi keluar akhirnya dari rumah ya. Oke, baik, berarti masih tinggal satu rumah dan terus proses pemulihan terus terjadi ya. Dengan keuangan sudah juga dipulihkan ya? Keuangan itu ajaibnya, saya kira lama, nggak sampai setahun. Oh ya. Dan sudah dipulihkan ya? Iya. Wow. Iya. Dan tahun kedua sudah bisa bayar penuh uang sekolah anak-anak. Wow. Padahal nggak sedikit itu uangnya waktu itu. Oke, berarti dari ketiga hal yang saya tanyakan tadi, semua ya sudah Tuhan kerjakan luar biasa ya. Tuhan kerjakan luar biasa. Ya, puji Tuhan. Artinya memang respon dari Ibu NN ketika mengalami sesuatu masalah tidak salah responnya, respon benar, punya komunitas yang benar, ya. Dan anak-anak sekarang ada di mana, Bu? Anak yang satu sudah merantau di Amerika, yang satu masih di sini. Yang satu umur. Wow, puji Tuhan. Jadi anak di Amerika sekarang satu ya? Yang sekarang ya. Wow, luar biasa. Wah, itu jangan dianggap jet coaster. Itu Tuhan sedang punya rencana yang indah ya. Haleluya. Baik, tepuk tangan dulu buat kemuliaan nama Tuhan. Wah, luar biasa. Tuhan kalau pulihkan nggak tanggung-tanggung ya.
Gimana Bu? Enggak tanggung-tanggung. Ya, Enggak sip. tanggung-tanggung. Oke, Tuhan itu Gila. dahsyat luar biasa. Tuhan itu gila. Gila, Ya, dahsyatnya gila. ya. Oke, sebagai yang terakhir sebelum Ibu selesai bersaksi, apa pesan Ibu untuk jemaat Victory? Singkat, padat, jelas. Silakan Bu. Kalau mengalami apapun, kenapa saya bilang itu jet coaster? Karena dalam hidup memang pasti ada. Kita naik satu persatu, memang saya paling suka naik jet coaster, dan ngeri-ngeri enak. Apapun yang disiapkan untuk di depan kita, jet coaster itu naik aja. Operatornya Yesus. Selama operatornya Yesus, responnya naik, percaya. Tidak ada yang tidak mungkin. Pasti ada penyertaan yang luar biasa. Dan itu akan membangun iman semakin dalam. Sekarang saya sudah sampai pada saya cuma ingin melayani itu aja. Wow, berikan tepuk tangan sekali lagi buat kemuliaan nama Tuhan. Dahsyat ya Tuhan itu, walaupun jet coasternya luar biasa ya, tapi tetap responnya baik. Terima kasih Bu NN, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Langsung kepada Ibu Gembala Ibu Eli Kurniawati yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu NN buat kesaksiannya yang luar biasa ya. Kita percaya melalui kesaksian ini nama Tuhan akan dipermuliakan ya. Makanya enggak usah takut dengan jet coaster. Yuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami serahkan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Apa yang akan hamba-Mu sampaikan menjadi vitamin buat setiap kehidupan kami. Kami tidak perlu takut mengalami masa-masa yang tersulit di masa sukar ini, karena kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa. Urapi bibir lidah hamba-Mu, semua kemuliaan kembali kepadamu, Roh-Mu melawat setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini semua orang tuh mengalami masalah yang tidak mudah. Ya, kita semua ini lagi menantikan waktunya Tuhan. Serasa keadaan makin sangat sulit, ya, makin tidak ada jalan keluar. Kalau saudara lihat jalan hidupnya Bu NN itu rasanya sudah hidup cari uang, ya, sukses. Setelah sukses ada belum masalah mama, anak, suami, ya. Tapi kita lihat loh, waktu dia pernah ngomong sama saya, dia anaknya bisa sekolah di Amerika dalam keadaan sepertinya bencana, masalah belum selesai, tapi satu persatu Tuhan itu menyelesaikan. Ketika dia tetap kuat, ketika dia tetap taat, hari ini nggak usah bingung, kita ini sudah diberikan solusi yang terbaik buat Tuhan. Kalau mau ikut caranya Tuhan, ujung-ujungnya pasti kemuliaan, kemenangan, kebahagiaan. Tapi jalan yang harus kita tempuh, kita tidak bisa mengatur Tuhan. Kalau saudara ikut jalannya dunia, mungkin saudara yang pilih jalannya. Tapi kita ikut Tuhan, kita nggak bisa pilih. Mau dibawa PHP, mau dijatuhkan, dinaikkan lagi. Ikut Tuhan kayaknya spot jantung, saudara. Jantung benar-benar. Tapi kita percaya, kita belajar dari seorang Ayub juga. Ayub itu orang yang saleh, takut Tuhan, menjauhi kejahatan, taat. Tapi hidupnya juga mengalami bencana yang nggak mudah, saudara. Tapi pada akhirnya kita lihat bahwa semua yang terindah, yang terbaik, pemurnian, itu Ayub menikmati. Ya, hari ini kalau di jet coaster nggak usah takut. Saudara tahu kenapa kita mengalami keadaan yang tiba-tiba membuat saudara shock? Karena Tuhan lagi merontokkan daun-daun saudara. Ya, kalau daunnya banyak, buahnya itu enggak kelihatan. Saudara bukan jadi orang Kristen ketika di jet coaster, saudara jadi orang berdosa, enggak. Kita semua sudah jadi orang benar, tapi buahnya mau dilebatin. Bagaimana supaya buahnya lebat? Daunnya dirontokkan, saudara. Daun itu berbicara apa? Berbicara banyak hawa nafsu, keinginan daging kita. Rencana kita yang begitu banyak, keinginan dunia kita, berhala-berhala, itu semua sedang dihabiskan sama Tuhan. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Supaya apa? Buah itu berbicara karakter Kristus, iman, buah-buah roh saudara, itu terlihat jelas.
Saya di jet coaster Tuhan berapa tahun, saudara? Di PHP berapa kali, saudara? Bahkan pada awal kehidupan saya, waktu PHP pertama, orang Kristen bilang gini, kali ini Bu Eli tidak bakal kuat. Dia pasti mundur dari pelayanan. Karena rasa malunya luar biasa. Orang tahu dulu saya itu orang yang, wah, enggak gampang saudara ya, untuk menghadapi kehidupan yang menurut hidup saya dipermalukan. Saya akan berjuang untuk menutup harga diri saya. Tapi ternyata ketika saya tetap taat, ketika tetap saya setia sama Tuhan, hari ini ada banyak kepercayaan. Kalau waktu PHP pertama saya sudah memperjuangkan harga diri saya yang dianggap keset, wow, hari ini nggak ada PD Victory, saudara. Hari ini nggak ada Bu NN yang kesaksian yang kuat. Hari ini nggak ada yang namanya wanita-wanita yang berkemenangan. Tapi saya bersyukur Tuhan pilih hidup saya, walaupun saya harus mengalami keadaan yang nggak mudah. Ya, kita belajar dari seorang Daud. Yuk, Mazmur 16 ayat 8-9. Ya. Kita hari ini tidak perlu takut, saudara. Hadapi, seperti Bu NN cerita. Kita mau pakai solusi apa masa-masa ini? Saudara perlu tahu, jangan pernah lari dari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tahu jalan hidupmu dan tahu hari esokmu. Kalau saudara keluar dari prosesnya Tuhan, itu berarti pilihan saudara jelas fatal, saudara. Siapa yang tahu jalan hidupmu? Siapa yang sudah pegang hari esokmu? Hanya Tuhan. Kalau saudara lari dari Tuhan, berarti saudara lagi menolak yang namanya hari esok yang sudah Tuhan sediakan buat saudara begitu luar biasa. Saudara sendiri yang menolak. Hari ini jalani aja. Nggak enak, ngerti, nggak ngerti. Yang pasti, bilang buat hidup saudara sendiri. Yang pasti di tengah jet coaster, aku akan sampai pada hari esok di mana Tuhan sudah sediakan janji, masa depan yang tidak pernah hilang, harapan yang pasti tidak mengecewakan, Tuhan pasti sediakan. Amin, saudara. Yuk baca Mazmur 16 ayat 8-9. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Hari ini kalau hidupmu mengalami titik nadir, keadaan yang begitu sulit, jangan pernah pandang masalahmu. Jangan pandang jet coasternya, naik turun itu kita tidak bisa ngatur Tuhan. Tuhan, kok jalan hidupmu jet coaster? Kok jalan hidupmu seperti ini? Enggak. Kita tidak boleh pandang itu. Kalau selama kita pandang Tuhan, itu berarti pada waktu saudara naik jet coaster, selama pegangan saudara kuat, saudara selamat enggak, saudara? Mau dibawa naik turun, kalau saudara punya pegangan yang kuat, saudara pasti akan selamat, saudara. Amin, saudara. Saudara akan pasti tiba di tempat tujuan. Ya, karena ia berdiri di sebelah kananku. Saudara lihat ya, Tuhan yang besar itu berdiri di sebelah kanan saudara. Seringkali kita ini panik. Kita tidak nyadar, di sebelah kananmu ini ada Tuhan loh. Jangan anggap ketika keadaanmu buruk Tuhan itu jauh. Enggak. Daud berkata, di sebelah kananku itu ada Tuhan. Makanya aku tidak mau goyah. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita. Dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Seberapa banyak hari ini saudara yang mengalami keadaan jet coaster, mengalami keadaan yang sulit, saudara tidak bisa seperti Daud. Saudara cuma pandang utangku besar, suamiku parah, penyakitku parah, keadaan hidupku sulit Tuhan. Saudara tidak pernah pandang Tuhan. Kita mau belajar seperti seorang Daud. Daud itu memberikan satu teladan. Yuk, sukacita, sukacita saudara. Hari ini lewati hari-harimu dengan sukacita. Karena Allah yang besar itu ada di sebelah kananmu. Engkau tidak boleh goyah. Sorak-sorak, tetap tenang, tenang. Nggak ada pijat coaster, tenang, percaya. Semuanya akan pulih, saudara. Semuanya akan berlalu. Semuanya akan selesai bersama Tuhan. Amin.
Saudara lihat Mazmur 16 ayat 10 sampai 11 ya. Mazmur 16 ayat yang 10-11. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Hari ini saudara tahu kenapa Tuhan izinkan jalan hidup yang sangat sulit dan rasanya tidak ada jalan keluar. Itu karena saudara dan saya hari ini dipaksa berbuah lebat. Bukan daunnya yang lebat, tapi buahnya yang lebat. Saudara. Kalau daunnya yang lebat, itu berarti buahnya tidak bisa banyak. Tapi kalau dipangkas daunnya, nanti buahnya jadi lebat. Percayalah, Daud berkata, Tuhan dengan jet coaster, dengan masalah yang sulit, dengan masa sukar ini, nggak akan punya rancangan yang menyebabkan engkau mati di dunia orang mati dan kau binasa. Justru lewat keadaan yang nggak mudah, Tuhan mau, kalaupun mati, saudara hidup dalam kekekalan. Tuhan nggak rela kita semua terlalu nyaman, kita mati binasa. Makanya Tuhan lagi paksa sebelum waktu visa hidup saudara habis di dunia ini, kita ini bisa berbuah. Amin, saudara. Kita ini bisa standarnya nanti kalau masuk ke surga sudah layak. Ibaratnya orang itu sudah uji kelayakan, lolos. Lulus, saudara. Oh, sudah punya karakter Kristus. Oh, buah-buah rohnya sudah ada. Itu tujuan Tuhan. Lihat ayat berikutnya. Engkau, 3 hal ini yang saya akan bahas ya. Engkau memberitahukanku kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tanganmu ada nikmat senantiasa. Jet coaster kehidupanmu hari ini jangan dilihat. Lihatlah Tuhan, tetap sukacita, sorak-sorai, tetap jadi tenang. Tuhan pesan malam ini, ingat ya, jet coaster, keadaanmu yang sulit, keuanganmu yang minus, itu karena aku sedang bawa hidupmu menuju jalan kehidupan. Amin, saudara. Bukan lagi jalan kebinasaan. Tidak mungkin Tuhan itu izinkan hal yang buruk buat saudara hancur dan binasa. Dan Tuhan bilang gini, tidak usah takut ya. Jalani jalan kehidupanku, itu Daud berkata, ada nikmat, ada sukacita berlimpah-limpah. Tuhan sediakan buat saudara dan saya di masa-masa yang sukar ini. 3 hal, saudara lihat jet coaster, Tuhan hadir, yaitu Tuhan akan memberitahukan jalan kehidupannya. Saudara sedang dibawa hari ini. Nanti saudara akan mengerti, ternyata Tuhan itu kelewat baik. Terima kasih Tuhan, nanti di surga, kalau kita ketemu semua, kita akan bilang gini, aduh terima kasih loh ya buat jet coaster. Ternyata jet coaster itu salah satu cara membawa saya melihat jalan kehidupan. Untung Tuhan tidak jawab hidup saya. Waktu itu saya nangis bercucuran. Tuhan, cepat berlalu jet coaster ini. Cepat Tuhan, masalahku selesaikan. Untung tidak dijawab sama Tuhan. Tuhan izinkan kita berdarah-darah hari ini. Tuhan izinkan, tapi Tuhan bilang gini, tidak usah takut ya. Aku menopang engkau. Ada sukacita yang berlimpah-limpah. Nanti engkau akan nikmati. Ada nikmat senantiasa. Yuk kita lihat 3 hal ini yang akan kita bahas ya. Setelah itu selesai. Tuhan akan memberitahukan jalan kehidupan hari ini. Saudara lihat Keluaran 33 ayat 14 sampai 15 ya. Keluaran 33 ayat 14 sampai 15. Yuk kita baca. Lalu ia berfirman, aku sendiri. Lihat ya, aku sendiri. Tuhan sendiri loh ya berkata, hendak membimbing engkau. Ini Tuhan berbicara kepada Musa. Hendak memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara lihat hari ini, percayalah, kalau Tuhan izinkan jet coaster,
Kalau Tuhan izinkan ada bencana, ada prahara yang malam ini menggoncang keuanganmu, menggoncang rumah tanggamu, menggoncang kesehatanmu, itu berarti Tuhan berfirman, aku sendiri yang akan membimbing, memberi ketentraman kepadamu, dan aku ada di depanmu. Amin, saudara. Amin, saudara. Kita percaya, Musa itu bilang, Tuhan, kalau kamu tidak bimbing kami, jangan suruh kami berangkat, tidak mampu. Malam ini kita percaya, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, itu berarti Tuhan bilang, aku sendiri loh yang akan bimbing kamu. Aku sendiri yang akan memberikan engkau ketentraman lewat proses ini, lewat jet coaster ini. Dan aku sendiri di tengah jalan menuju jalan kehidupanku. Aku tidak pernah di belakangmu. Aku selalu ada di depanmu. Amin, saudara. Itu sebabnya ketika hari ini ada proses seberat apapun, saudara tidak perlu takut. Karena Tuhan sendiri yang akan membimbing, memberi ketentraman, dan berjalan di depan. Saudara lihat, Mazmur 81 ayat 13-15. 2 ayat lagi kita selesai. Mazmur 81 ayat 13-15 ya. Hari ini pastikan pesan Tuhan malam ini buat saudara dan saya. Yuk, sukacita ya. Tenang, enggak usah panik, enggak usah goyah. Lihat jet coaster, senyum. Bilang sama hidupmu, aduh Tuhan terima kasih ya buat jet coaster PHP lagi. Itu berarti tangan Tuhan pegang erat saya menuju jalan kehidupan. Ada sukacita yang berlimpah-limpah. Ada nikmat senantiasa yang Tuhan sediakan. Karena aku tahu Tuhan ada di kananku. Amin, saudara. Tuhan ada di pihak saudara dan saya selamanya. Tidak usah takut. Amin. Yuk kita baca. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Ini yang Tuhan katakan. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap lawan mereka aku balikan tanganku. Itu tadi, saudara. Kenapa kita diizinkan masalah yang belum selesai, tambah berat. Ada satu belum selesai, datang lagi. Dan saudara merasa hari ini jantung saudara begitu detaknya. Duk, 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 duk. Kenapa? Karena saudara lihat, aduh, masalah, dan masalah. Tapi malam ini Tuhan berkata, kenapa diizinkan? Tuhan bilang gini, karena engkau degil hatimu. Orang yang degil hatinya, lihat Mazmur 81. Orang yang berjalan mengikuti rencananya sendiri. Hari ini seberapa banyak saudara, waktu saudara zona nyaman, saudara jadi orang Kristen, rajin pelayanan, tapi seberapa banyak hidupmu menggenapi rencana Tuhan? Seberapa banyak saudara mau diatur, saudara mau-maunya sendiri. Saudara cenderung ngatur, Tuhan ikuti rencanaku. Ya, Tuhan, kamu ikut rencanaku. Seberapa banyak tanpa saudara sadari. Saudara kalau usaha pernah enggak sih tanya Tuhan? Enggak, saudara pikir Tuhan yang harus ngikuti rencanaku. Kalau bangkrut, marah sama Tuhan. Bangkrut, marah sama Tuhan. Dulu saya sering ditegur Tuhan. Karena saya jadi orang Kristen, saya ke persekutuan doa rajin. Tapi saya paksakan Tuhan ikuti rencana saya. Kalau Tuhan tegur hidup saya, Eli, seharusnya kamu punya rumah tangga, kamu mulai perhatikan suamimu, kamu tidak boleh seperti ini. Tapi saya tidak bisa, saudara. Saya mau Tuhan ikut rencana saya. Yang penting hari ini saya punya rencana Tuhan. Saya mau beli ini. Tolong ACC Tuhan. Berkati saya. Itu saya dulu. Makanya Tuhan bilang gini, kamu ini degil hatimu. Kalau aku tidak izinkan kau jet coaster, tidak aku pukul dalam keadaan yang pahit, kamu tidak bisa berubah. Orang yang degil itu 3. Orang yang ikuti rencananya sendiri, orang yang tidak dengar-dengaran akan Tuhan. Lihat Tuhan bilang gini, sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang ketunjukkan, maka
3 hal, saudara. Hari ini buang hidupmu mulai masuk dalam rencana Tuhan. Itu tujuan Jet Coaster. Jangan degil hati. Yang kedua, hari ini banyak dengar-dengaran akan suara Tuhan. Jangan banyak dengar apa kata dunia. Jangan banyak dengar apa kata suamimu. Jangan banyak dengar apa kata ramalan ekonomi. Kita percaya hari ini banyak. Ketika saudara dengar suara Tuhan, saudara akan turut. Dan yang ketiga, Tuhan bilang ini, hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Banyak anak Tuhan yang hidupnya jalannya nyimpang kanan kiri. Kompromi dosa biasa. Maki-maki orang biasa, gosip biasa, fitnah biasa, korupsi dikit-dikit biasa. Itu degil, saudara. Di mata Tuhan, saudara dan saya tidak jaminan jadi orang Kristen sejak lahir daripada orang Kristen yang baru bertobat, tapi hidupnya sudah hidup sesuai rencana Tuhan. Banyak dengar suara Tuhan, hidupnya tidak nyimpang kanan kiri. Itu jauh lebih menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Dan saudara lihat kalau hari ini hasilnya, kalau saudara mulai siap berkata, iya Tuhan, melalui Jet Coaster, aku tahu hatiku yang degil ini. Aku mau hidup sesuai dengan rencanamu. Aku mau banyak dengar suaramu. Aku mau banyak hidup menurut jalanmu. Aku tidak mau nyimpang kanan kiri. Semua dosa-dosaku, daun-daunku ini rontokkan Tuhan, supaya aku berbuah lebat. Hasilnya apa, saudara? Tuhan bilang gini, Tuhan menundukkan musuh kita seketika. Seketika loh, saudara. Ingat ya, saudara, Jet Coastermu berhenti seketika. Amin, saudara. Seketika. Ya, seketika, saudara. Kita percaya, sebentar ya. Kita percaya bahwa hari ini kita semua tidak akan pernah takut menghadapi apapun. Hari ini kita pasti lihat hasil. Dan yang kedua apa? Tuhan membalikkan tangannya atas musuh kita. Dibalik, saudara. Hidupmu itu ditentukan dalam tangannya. Kalau dibalik, saudara mau apa? Hari ini hidupmu mengalami kehancuran, hanya balik telapak tangan. Yang kekurangan jadi kelimpahan, balik, saudara. Tapi Tuhan bilang gini, yang penting bagianku, enggak usah kamu ragukan. Bagianku seketika membalik telapak tangan, itu ahli, pakarnya aku. Tapi yang penting, kamu jangan degil hati. Buang degil hatimu. Amin, saudara. Ya, yang kedua, yuk bagaimana Tuhan menyediakan sukacita. Mazmur 31 ayat 8 sampai 9. Mazmur 31 ayat 8 sampai 9, ya. Yuk kita baca sama-sama. Kita hari ini jangan pernah takut. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Saudara, hari ini sukacita aja, ya. Saudara, hari ini walaupun masamu sukar, saudara perlu tahu, kasih setia Tuhan itu tidak pernah beranjak loh dari hidupmu. Apakah ketika suamimu selingkuh? Saya dulu merasakan bahwa ketika suami saya selingkuh, saya merasa kehilangan kasih seorang suami. Tapi ketika Tuhan dekat dan saya dekat sama Tuhan, saya merasakan kasih setia Tuhan itu sudah lebih dari cukup dalam hidup saya. Saya merasakan ada sukacita ketika kasih Tuhan yang saya rasakan ada dalam hidup saya itu sudah lebih dari cukup. Saudara lihat ya, karena kasih, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Saudara, 3 hal Tuhan menyediakan sukacita hari ini. Yuk, jangan pernah berhenti dengan jet coaster. Ikuti jet coasternya Tuhan. Dibawa naik, dijatuhkan lagi. Bawa naik, jatuhkan lagi. Ikuti aja, saudara. Ikuti. Sebab Tuhan bilang gini, aku ada sukacita loh ya. Saudara, Tuhan bilang gini, aku menilik sengsaramu. Menilik itu mengamat-ngamati, saudara. Semua sengsara saudara, Tuhan itu tetap mengamat-ngamati. Dia tidak pernah lepas pemandangannya dari yang namanya kesengsaraan. Yang kedua,
Tuhan memperhatikan kesesakan. Hari ini keuanganmu diperhatikan kok. Hari ini rumah tanggamu diperhatikan. Hari ini kesehatanmu diperhatikan Tuhan. Hari ini Tuhan berjanji, aku akan mengalahkan musuhmu. Dan aku tidak akan menyerahkan kamu ke dalam tangan musuhmu. Percayalah, Tuhan bilang malam ini, sukacita ya, karena aku bukannya melepas engkau berjalan di tengah jet coaster, tapi aku menilik sengsaramu, aku memperhatikan kesesakanmu, dan aku mengalahkan musuhmu. Itu janji Tuhan. Amin. Yuk yang terakhir. Tangan Tuhan itu ada nikmat senantiasa. Yuk, saudara percaya dalam hidup ini ada tangan Tuhan? Ada tangan Tuhan yang besar? Saudara percaya? Ya, tangan kita tidak sanggup menyelesaikan masalah kita. Tapi Tuhan berkata malam ini, tangan Tuhan yang besar malam ini akan menyelesaikan segala sesuatu. Makanya Tuhan bilang ini, di tanganku ada nikmat senantiasa. Amin, saudara. Yuk kita baca. Mazmur 20 ayat 7-9. Sudah selesai ayat ini. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan atau kekalahan, saudara. Kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangannya yang bagaimana, saudara? Lihat ya saudara, hari ini sabar menantikan Tuhan, walaupun terlihat sangat sulit dan tidak ada jalan keluar. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini, kemenangannya itu nanti hilang gemilang. Bukan sekedar menang loh saudara, lebih dari pemenang. Kemenangan yang Tuhan mau buat saudara dan saya bukan sekedar menang saudara, tapi kemenangan yang hilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta, orang ini memegahkan Tuhan, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan. Yang ketiga, mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri, dan tegak. Hari ini nikmat Tuhan itu apa, saudara? Kemenangannya hilang gemilang. Yang kedua, ada kemegahan yang luar biasa. Yang ketiga, kebangkitannya yang kokoh. Tangan Tuhan selalu membawa saudara dan saya pada kemenangan, kemegahan, dan kebangkitan. Saudara, kita hari ini sabar ya, ngalami jet coaster, ikuti saudara. Ya, malam ini kita percaya bagian saudara dan saya, tujuan Tuhan itu tadi sudah ya, hiduplah di dalam rencana Tuhan. Kita semua hari ini lagi dirontokkan saudara. Daun-daun kedegilan hatimu lagi dirontokkan dan hidup dalam rencana Tuhan, dengar-dengaran, hidup di dalam jalan Tuhan. Buka quote yang terakhir, yuk kita baca sama-sama. Ya, Ailing baca, orang beriman, ya, baca sama-sama yuk. Jadi kalau kita lagi ngalami jet coaster, enggak usah malu sama Tuhan. Orang beriman bukan bermain aman atau nyaman. Lihat ya, orang beriman bukan lagi bermain secara aman dan nyaman. Justru orang beriman akan membawa kita pada permainan jet coaster. Amin, saudara. Saudara siap dibawa Tuhan main jet coaster? Siap? Sampai rasanya, saya pernah loh saudara ngalami bangun tidur itu gini. Saya sudah ngalami saudara. Dibawa naik, dijatuhkan lagi. Rasanya, aduh Tuhan, bisa enggak hidup Tuhan? Bisa enggak Tuhan saya bertahan? Loh, ternyata bisa loh saudara. Ternyata bisa loh saudara. Orang Kristen aja bilang Bu Eli enggak bakal bisa. Bu Eli tidak bakal mampu. Bu Eli tidak akan siap bayar harga untuk ikut arusnya Tuhan di jet coaster. Tapi siapa yang bilang? Karena ketika saya belajar dari seorang Daud, saya tahu saya tidak akan goyah. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau di pihakku. Aku tidak akan goyah. Aku akan bersukacita. Aku akan bersorak-sorai. Aku akan mengalami ketenangan. Karena aku tahu Tuhan sedang menggandeng tangan saudara dan saya menuju jalan kehidupan. Saudara tidak perlu takut. Bersama Tuhan ada sukacita. Ada nikmat yang senantiasa. Apa jalan kehidupan tadi, saudara? Yuk kita review. Ya, hari ini kita percaya Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia lagi membimbing kita, ya. Dia memberikan ketentraman dan dia berjalan di depan.
Ingat Musa ya. Artinya selama Tuhan izinkan jet coaster, itu berarti dia sudah ada di depan. Dia membimbing, dia akan memberikan ketentraman ya. Yang kedua, bagaimana hari ini saudara perlu tahu bahwa nanti hasilnya kalau saudara sudah buang daun-daun degil hati, Tuhan akan membalikkan seketika, seketika, dan dia akan membalikkan tangannya atas persoalan hidupmu. Tenang aja. Kalau dipikir gimana sih caranya bisa pulih? Mana mungkin Tuhan, sulit. Tapi Tuhan bilangin, kamu tidak pernah percaya, aku loh ya yang punya waktu. Kalau aku bilang seketika, seketika. Aku loh yang punya tangan kuasa. Kalau aku bilang balik tangan, seketika itu juga engkau akan lihat tanganku akan membalikkan apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin karena aku berkuasa penuh. Amin, saudara. Bagaimana Tuhan menyediakan sukacita? Dia lagi menilik sengsaramu. Dia lagi memperhatikan jet coastermu. Dia akan mengalahkan musuh-musuhmu. Ya, bagaimana tangan Tuhan yang nikmat? Yaitu dia memberikan kemenangan, dia menyediakan kemegahan, kebangkitan. Yuk nyanyi satu lagu, ya. Hari ini jangan takut, saudara. Yuk yang alami seperti Bu NN yang tadi mukanya tegang. Ya, join mukanya tegang. Hari ini yuk kita senyum semua. Senyum, sukacita. Tuhan pesan malam ini, jadilah anak-anakku sorak-sorai. Jiwamu tidak boleh goyah. Tenang. Kalau sudah waktuku seketika, aku akan membalik tanganku. Gini loh, saudara tahu hidup saudara itu cuman kalau masalah mau dipulihkan itu cuman gini, saudara. Seketika. Orang tidak bisa belah laut. Tapi Tuhan sanggup seketika. Dia balik tangannya, laut jadi kering. Seperti itulah nanti Tuhan pulihkan. Ya, malam ini yuk kita mau menyerahkan. Buka hatimu. Saudara yang degil hatinya, yang seperti yang tadi disebutkan. Saudara hari ini suka ngatur Tuhan, bertobat. Ya, mulai bilang saya mau jadi pribadi yang diatur sama Tuhan. Masuk dalam rencana Tuhan. Yang tadinya tidak dengar-dengaran akan suara Tuhan, sekarang mulai dengar. Dengar. Kalau dia lembut berbisik malam ini, menegur kekerasan hatimu. Saudara, aku mau berubah. Jalan hidupmu yang menyimpang. Tobat, saudara. Bertobat. Kalau dulu suka marah, bertobat. Dulu suka sungut-sungut, bertobat. Dulu suka kompromi dosa yang TTM, punya teman tapi mesra, bertobat, saudara. Jangan pernah mau kompromi dosa sekecil apapun. Itu sudah masuk kategori degil. Franz, nyanyi lagu. Yuk. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam ini. Buat kesaksian yang begitu menguatkan kami. Kami melihat walaupun melewati jet coaster, Bu NN tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri. Ketika dia tetap berpegang erat kepada Tuhan pada saat mengalami jet coaster, kami melihat bagaimana kehidupan baik itu rumah tangganya, tidak ada kata perceraian hari ini. Anak-anaknya bahkan Tuhan bawa anaknya sampai sekolah ke Amerika. Bahkan keadaan ekonomi yang kelihatan terpuruk, tapi mereka tetap hidup di dalam berkat Tuhan. Itu yang membuat kami melihat bukti nyata Engkau Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan yang ada di pihak kami, ada di sebelah kanan kami malam ini Tuhan. Tuhan yang sama menyertai Bu NN adalah Tuhan yang berdiri atas kehidupan kami yang saat ini mengalami jet coaster. Kami tahu Tuhan bahwa kami belajar seperti seorang Daud. Kami mau bersukacita, bersorak-sorai. Kami mau tenang menghadapi jet coaster bersama dengan Tuhan. Kami akan ikuti Tuhan. Kami tidak akan keluar dari jet coaster. Ketika kami keluar, kami hancur. Tapi ketika kami ikuti jet coaster bersama Tuhan dan Tuhan sebagai jurumudi jet coaster itu, kami pasti selamat Tuhan. Engkau akan membawa kami melewati jet coaster itu hanya untuk merontokkan daun-daun kedegilan hati kami supaya kami hidup di dalam satu kekekalan kebahagiaan. Engkau sedang membawa kami menuju jalan kehidupan di mana di depan itu ada satu sukacita yang berlimpah-limpah dan ada nikmat senantiasa. Biarlah malam ini Tuhan kami menerima semua ini dan kami katakan
kami siap Tuhan. Karena ketika kami lulus dan kami selesai menjalani jet coaster, Tuhan berkata, aku akan membalikkan tanganku dan dalam seketika musuhmu akan aku tundukkan. Engkau tidak perlu takut, karena berjalan bersamaku, aku selalu tahu, menilik sengsaramu, memperhatikan kesesakanmu. Bahkan aku berjanji untuk mengalahkan musuh-musuhmu. Engkau tidak perlu takut. Malam ini yang mengalami masalah keuangan, kami percaya Tuhan, kami malam ini Tuhan, ibu-ibu, mungkin bapak-bapak yang berkumpul yang hari ini sudah menjalani puasa bersama. Kami percaya malam ini Tuhan, kami sehati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang mereka butuhkan Engkau jauh lebih tahu. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, penuhi lumbung-lumbung mereka yang lagi mengalami kekurangan, yang lagi cari pekerjaan di PHK Tuhan. Kami minta anugerah-Mu malam ini Tuhan, supaya ada pengganti pekerjaan yang terbaik dari Tuhan. Yang malam ini mau jual aset, tanah, ruko, saat ini yang belum laku, sedang kebutuhan hidup harus berjalan Tuhan. Malam ini kami minta kasih karunia, kami minta anugerah, kami perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus untuk toko, ruko, rumah, aset yang kami jual laku di dalam nama Tuhan Yesus dengan harga yang terbaik. Kami tahu doa orang benar itu besar kuasanya. Ketika kami sepakat Tuhan, Engkau hadir, Engkau melakukan bagianmu, bagimu Tuhan. Ketika Engkau berkata sekejap, seketika, membalikkan telapak tangan, itu berarti ada mujizat yang akan kami terima. Yang mengalami masalah rumah tangga, pasangan hidup, di dalam nama Tuhan Yesus, pasangan hidup kami yang lagi tersesat jalannya, kakinya ditarik Tuhan ke jalan kebenaran-Mu. Matanya Tuhan yang tertutup, terbuka mata rohaninya, sehingga mereka melihat kebenaran dan mereka jijik, muak lihat dosa-dosa mereka. Yang sakit oleh bilur-bilur-Mu, Engkau menyembuhkan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menjawab lebih yang dari kami doakan malam ini. Dan kami terima secara iman di dalam nama Tuhan Yesus segala jawaban doa. Jadilah menurut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih buat pelayanan Frans, pelayanan Mulan, Aileen, Debbie, Anil, Lina, Mami Tuhan. Dan kami percaya jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mengangkat tangan kami, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya.